Seperti itu gambarnya Allah. Jadi tidak mesti orang yang pakai mobil mewah itu tercela atau disebut hubud dunia, anu make apa odong-odong biasa disebut apa tawadu, nggak mesti. Karena bisa jadi orang katingali beungeut nama ripuh tapi hubud dunia. Tapi bisa jadi aya jelema nyetil we gitu kan, tapi orangnya tawadu. Makanya Abdullah bin Abbas datang ke orang-orang Khawarij itu dengan pakaian yang perlente, pakai baju burung, wah pokoknya ubruy gitu kan. Pas datang ke itu orang Khawarij serap, wah ini hubud dunia. Maka dijelaskan tentang hakikat dunia, bagaimana beramal. Seperti itu. Aya jelema jika tawadu, jika khusyuk, padahal munafik. Gitu. Padahal dia hubud dunia. Ada orang katinggal itu jika hayang ketemu batur emang pakai baju, pakai mobil, pakai pasti ngeunah-ngeunah we pasti gitu kan. Nawaran dahar pasti enak-enak semuanya. Bisa jadi orang itu adalah syukur dengan nikmatnya dan mudah memberi orang yang terbaik. Seperti itu. Dilihat konteks yang sebenarnya. Hukum Islam itu jelas. Ya, kita tidak dituntut untuk menuduh orang lain dalam keburukan. Lihat sesuai dengan konteks dan keadaan. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini insyaallah kita sedikit membahas tentang pembahasan yang harus kita ketahui dalam fikih Islam ya, yaitu mengenai tentang ahkam, yaitu hukum-hukum. Ini adalah kajiannya sebenarnya dalam pokok-pokok permasalahan fikih, yaitu usul fikih yang harus kita ketahui. Kenapa kita harus memahami ini? Ya, sebelum kita memahami tentang permasalahan fikih, ya otomatis kita secara minimalnya, secara ringkas kita tahu apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang sebuah permasalahan. Di situ. Itu bercerita tentang hukum dan bagaimana sikap kita terhadap permasalahan tersebut, juga sikap kita kepada orang yang melakukan atau meninggalkan permasalahan tersebut ya. Ini penting untuk kita agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah pula menghukumi jelek pada orang lain. Seperti itu. Nah, di dalam pembahasan agama kita dikenal dengan ada pembahasan ahkam, ketetapan hukum. Hukum itu adalah khitabus syar'i. Hukum itu adalah khitab syar'i, yaitu arahan yang ditunjukkan oleh syariat kepada kita ya. Dan hukum ini bisa berkaitan dengan hamba, perbuatan hamba, bisa juga berkaitan dengan sebab-sebab untuk terjadinya sebuah perbuatan ya. Nah, di sini disebutkan yang kita bahas di sini adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba, dikenal dengan al-ahkam at-taklifiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan beban ya. Al-mutaklif itu artinya tanggung jawab, beban ya. Mukallaf itu orang yang menerima beban itu. Dan mukallaf di dalam kehidupan kita adalah dalam syariat Islam itu yaitu jin dan manusia. Al-mukallaf. Jadi kalau ditanya tentang apa? Mukallaf yang diberi beban ibadah atau taat itu adalah jin dan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di mana jin dan manusia diciptakan
adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan mukallaf. Jadi ahkam taklif artinya berarti khitabu syar'i al-muta'alliq bi af'alil ibad. Ya. Fil iqtida'u aw at-takhyir. Jadi yang disebut dengan ahkam at-taklifiyah berarti khitab. Jadi tuntutan syariat ya yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Baik di situ tuntutan itu bisa perintah, bisa larangan, itu tuntutan namanya. Bisa harus, bisa hanya anjuran. At-takhir atau takhir, pilihan. Kalau yang sifatnya pilihan berarti memilih, bisa iya, bisa enggak gitu. Nah ini disebutkan. Nah ini disebutkan dengan apa? Makna dari ahkam taklifiyah. Dan para ulama menyebutkan ahkam taklifi itu secara ijma yaitu ada 5. Yang pertama adalah al-wajib. Yang kedua adalah sunnah atau mustahab atau mandub. Itu istilahnya. Sunnah, mustahab atau mandub. Itu maknanya sama. Yang ketiga adalah al-haram, al-muharram atau mahdzur, yang terlarang, yang diharamkan. Ya. Yang keempat adalah makruh. Yang kelima adalah mubah, halal, jaiz, boleh. Mubah atau kalimat halal atau jaiz. Ini. Dan ini berkaitan dengan perbuatan hamba. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntut untuk dikerjakan hamba tersebut. Dan ini sesuatu yang memang sudah mustahar, dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi ikhwah, yang harus kita ketahui di sini harus tahu konsekuensi dari satuan dari hukum ini. Yang pertama yang kita sebutkan adalah, karena kita penjelasannya mungkin akan ringkas nanti, mungkin kalau ada tanya jawab mungkin silahkan. Yang pertama adalah al-wajib, yang wajib. Ya. Wajib. Nama lain dari wajib adalah al-fardu. Fardu. Ya. Di sini jumhur ulama bahkan dari dulu ya, itu menjelaskan al-fardu dan wajib itu sama aja. Kalau Imam Abu Hanifah berbeda. Kalau fardu itu yang memang berdasarkan dalil qat'i mutawatir, kalau bukan dengan dalil qat'i mutawatir, bukan dari Al-Quran atau hadis mutawatir, disebut wajib. Dibedakan. Tapi itu adalah pembeda yang memang tidak banyak diungkapkan oleh para ulama, karena di situ menyelisihi banyak kalam salaf tentang hal tersebut. Ya. Dan yang benar adalah jumhur, tidak ada perbedaan antara wajib dengan fardu. Seperti itu. Jadi kalau mamanya di madhab Abu Hanifah mengatakan wajib, ada fardu yang wajib, ada fardu yang fardu. Jadi kalau yang wajib itu kadarnya bukan berdasarkan riwayat yang mutawatir atau yang qat'i seperti dari Al-Quran ataupun hadis yang mutawatir. Jadi kalau hadis riwayatnya adalah ahad, satuan atau umpamanya tidak sampai kepada derajat mutawatir, maka ketentuan perintahnya adalah wajib. Dan konsekuensinya berbeda ya. Seperti itu. Nah ini, tapi para ulama jumhur mengatakan apa? Sama ya. Bahwa wajib dengan fardu itu sama. Baik.
Apa yang dimaksud dengan wajib? Yang dimaksud dengan wajib itu adalah amru syari, yakni ma amara bihi syari ala wajhil ilzam. Perintah syari, perintah Allah Subhanahu wa taala. Asy-syari yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyu, bisa dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Jadi wajib itu berkaitan dengan perintah. Perintah untuk dikerjakan. Ya. Jadi perintah ini yang dimaksud adalah untuk dikerjakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud asy-syari itu adalah Allah Subhanahu wa taala, baik diperintahkan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah, keduanya wahyu. Ala wajhil ilzam, yaitu dengan bentuk kemestian. Tidak boleh, tidak harus, dengan bentuk harus dikerjakan. Itu yang disebut dengan wajib. Ya, dampak dari perkara yang wajib ini, yang lazim ini adalah dikatakan oleh para ulama yusabu fa'iluhu imtithalan. Jadi orang yang mengerjakannya dengan benar itu dijamin pahalanya karena mengerjakannya imtithal. Imtithal itu sesuai dengan contoh. Imtithalul awamir. Ya. Jadi yusabu fa'iluhu, pelaku kewajiban ini ketika imtithal itu lahir batin. Itu syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan ittiba. Ya. Jadi pelakunya ketika mengerjakan itu sesuai dengan imtithal, contoh ala sabilil misal, maka itu diberikan apa? Pahala. Dijamin pahala. Ya. Orang yang mengerjakan ini disebutkan pahala. Kemudian wa yastahiqqul 'uqubah tarikuhu, dan pantas ya untuk mendapatkan hukuman ketika meninggalkannya. Kenapa dikatakan pantas? Karena disebutkan pantas itu karena tidak semua yang meninggalkan yang wajib itu harus dihukum. Jadi tidak dipastikan yu'aqab, tidak pasti dihukum, tapi pantas mendapatkan hukuman. Kenapa? Selama yang wajib itu bukan hal yang menyebabkan murtad, berarti di situ terjerumus kepada dosa besar. Ini di sisi ahlu sunnah ya. Tapi kalau di sisi orang-orang Mu'tazilah kan pelaku dosa besar itu yu'aqab, wajib diazab di neraka dan kekal di sana. Yang diawali oleh orang-orang Khawarij. Maka para ulama menyebutkan bahwa kalimat yang disebut dengan wajib itu wa yastahiqul uqubah bitarkihi. Orang yang meninggalkannya itu pantas untuk dihukum. Tapi pantas itu adalah atas ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melanggar kewajiban itu in afa, ya, apabila dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala la yu'adzab, dan diazab. Ya. Fa khallu sabilah. Wa in azab ala masya. Kalau diazab ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi Ahlus Sunnah, bagaimana hukum pelaku dosa besar yang tidak sampai kafir? Maka di situ apa? Tahta masyiatillah. Tergantung kehendak Allah di akhirat nanti. Nah, di situ. Ini yang disebut dengan wajib. Oleh karena itu dengan ini teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berhadapan dengan sebuah perkara yang ditetapkan oleh para ulama dengan dalil-dalil bahwa perkara itu adalah wajib, maka meninggalkannya itu adalah terancam dengan hukuman. Dan mengerjakannya tapi ala sabilil misal, dengan benar ya, itu tauhidnya benar dan seterusnya, itu jamin pahalanya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Namun ya, yang wajib ini apabila yang sifatnya dengan meninggalkannya itu adalah menjadi kufur, seperti orang meninggalkan 2 kalimat syahadat,
atau meninggalkan sholat menurut pendapat para ulama, ya, sebagian ulama menyebutkan orang meninggalkan sholat, maka hal yang wajib ya ketika meninggalkan hal tersebut maka jelas itu adalah yustatab. Ketika di dunia untuk diminta taubat, kalau tidak berarti dihukum dengan hukum. Dan pada saat itu ketika dia keluar dari mengamalkan yang memang dengannya adalah keluar dari Islam, maka dimasukkan dalam kategori ahkamul murtadin. Seperti itu. Ini kewajiban ya, fardiyah yang sifatnya fardu. Ya. Tapi kalau umpamanya dengan meninggalkannya itu, ya, tidak menghantarkan dia kepada kekufuran, maka dia dituntut untuk bertaubat dan ditegakkan hukumnya, dan hukum di akhirat diserahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan bahwa dia muslim tapi melakukan dosa besar, ya. Seperti itu yang disebutkan meninggalkan kewajiban. Atau yang ketiga, ada yang sifatnya kewajiban, ya, yang kalau dia melakukannya tidak terjerumus kepada ketika dia meninggalkannya tidak terjerumus kepada dosa besar, dia hanya terjerumus kepada dosa kecil, ya, dia hanya terjerumus kepada dosa kecil seperti itu. Maka dalam kategori hal tersebut maka dia berdosa dari tidak mengerjakannya saja, ya. Berarti pahala yang dalam hal tersebut dia adalah raib, seperti itu. Dan ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu kita ketahui. Makanya para ulama menyebutkan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut dilihat apakah meninggalkannya termasuk dosa besar, kemurtadan, atau dosa kecil di situ. Dan itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, salah satu contohnya para ulama mengatakan umpamanya tentang perintah memanjangkan jenggot. Apakah perintah ini adalah sunnah atau wajib? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang sunnah, ada yang mengatakan ini wajib, karena itu bagian dari fitrah. Ketika wajib itu, apakah ketika meninggalkannya, mencukurnya ini dosa kecil atau dosa besar? Kalau itu bercerita tentang haram mencukurnya, wajib memanjangkannya. Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan dosa besar. Kalau yang dosa besar jelas dengan satu yang mencukurnya adalah dosa besar, walaupun sekali. Tapi kalau yang mengatakan dosa kecil berarti dia mencukurnya adalah dosa kecil. Tapi kalau dicukur unggal minggu berarti dosa kecilnya loba gitu. Kan begitu. Paham ya? Itu kalau berpendapat bahwa memanjangkan jenggot itu hukumnya wajib gitu. Dan seterusnya. Itu para ulama berbeda pendapat apakah dosa besar atau dosa kecil. Karena di situ bercerita tentang perintah, ya. Kalau yang berpendapat tentang sunnah mungkin baginya tidak berdosa, tapi dia kehilangan pahala yang begitu mudah gitu. Gara-gara lengit pahala kan rugi kan tidak. Jadi yang namanya orang kehilangan aturan Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan wajib dan itu sesuatu yang mudah berarti kerugian. Berarti dia termasuk yang menyia-nyiakan waktu bikin melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya, ya. Ini yang disebut dengan wajib. Jadi yusabu fa'iluhu, dijamin pahalanya imtithalan ketika melakukannya atas perintah, imtithal sesuai dengan ini. Dan ini harus sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Oleh karena itu tidak bisa orang mengatakan penting mengerjakan gitu. Maka Nabi SAW menceritakan, ada nggak orang yang sholatnya tidak diterima selama 60 tahun? Tidak diterima sholat berarti dia orang sholat gitu kan, tapi tidak imtithal kacida pisan man. Maka orangnya hati-hati di bab eta. Bisa jadi orang nyangka diri orang imtithal tapi kita diterima kan riweuh. Seperti itu. Maka seluruh hukum syar'i itu di situ kita tahu tentang ketentuan hukumnya, ya, sehingga kita tidak meninggalkannya ketika kita tahu bahwa itu adalah hukumnya wajib. Dan kalau sudah disebutkan bahwa itu perkara wajib, maka kemungkinan hal itu 3 hal. Yang pertama adalah murtad ketika meninggalkannya, atau dosa besar atau dosa kecil.
begitu ya. Jadi ketika disebutkan wajib berarti harus dikerjakan karena kaitannya dengan dosa, begitu ya, seperti itu. Ini penting dasar-dasar berpikir ini. Dan ketika melihat orang pun juga sama. Kalau yang sifatnya ma'lumun bid-darurah, tahu secara pasti itu wajib, kemudian dia meninggalkan, tanya dulu orang tersebut, tahu nggak hukum ini? Dia mengatakan tahu bahwa itu adalah wajib. Tahu nggak dampaknya? Oh itu kayaknya dosa kecil aja. Itu kalau komen di situ adu argumentasi. Tapi kalau memang sudah maklum dengan secara darurat bahwa itu meninggalkannya adalah dosa besar, atau bahkan murtad seperti arkanul Islam gitu ya, dia meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan saum, meninggalkan haji, maka itu ditanya. Kalau meninggalkan sholat langsung, karena itu berkaitan dengan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, saling menasehati. Kalau berkaitan dengan saum sama, tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Tapi kalau berkaitan dengan urusan zakat, kita hanya menyampaikan dan yang memutuskan masalah siapa? Semuanya berkaitan dengan orang-orang penting, pemerintah, termasuk zakat dan haji dan yang lain. Ya, seperti itu. Walaupun semuanya kita masuk di lorong apa? Tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Meninggalkan sholat itu, tanya, akang muslim tuh? Nah, aku macet akan hukumnya sholat 5 waktu, kan gitu. Itu tanya dulu. Jadi nggak boleh langsung mengatakan waktu balik saya mah jelema. Kadang-kadang orang teh tengerjakeun teh kadang-kadang memang tidak tahu hukumnya. Acara mal mungkin cicing ditaksikan pesantren di mana-mana gitu kan. Tidak ada istilah tidak mungkin dalam satu keluarga dia tidak tahu hukum sholat. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa jadi dia tahu orang pada sholat, tapi naon hansih sholat ya merenan kita mengukur kebiasaan we wungkul gitu kan. Orang kadang-kadang sholat Jumatnya nggak ukur kebiasaan, ngabring ke masjid dan seterusnya. Bahkan mereka hukum sholat Jumat pun mereka nggak tahu apakah itu wajib ain, kepada siapa wajib, nangan pada kebiasaan dirinya sok gitu. Berapa banyak orang-orang yang tidak paham hatta dirinya, apalagi kepada anak cucunya, tidak tahu hukum. Jadi pertama kali ketika melihat seseorang itu tanyakan dulu, harus cross check dulu sejauh mana ilmunya. Ketika ilmunya tidak ada, pada saat itu tidak boleh dihukumi bahwa ayo menjelma itu hukum. Ketika dia sudah tahu hukumnya, bahkan pasti tanyakan, apalah saya kita hukumna fardu tah ieu dalilna Qur'anna kieu, ayat hadisna kieu jeung sajeuna mah. Kumaha tanyakan meninggalkan itu bisa kafir. Orang seperti itu tidak ada udzur. Maka orang seperti itu wajib di istitabah, dilaporkan. Ya. Kenapa dilaporkan? Karena di situ merusak tatanan keagamaan kaum muslimin di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi lamun manehna tinggalna sorangan di leuweung itu mah tidak masalah urusan manehna. Tapi ketika bersama kaum muslimin itu bisa mempengaruhi. Cilaka kerdirina, cilaka jang batur gitu. Nah, seperti itu. Itu diantaranya. Ditanya dulu, ini tahu nggak hukumnya, dan seterusnya. Jadi, kemudian yang kedua, kemungkinan perkara itu wajib menurut kita, penjelasan sebagian ulama. Dia mendapati perkara itu tidak wajib menurut dia dan penjelasan sebagian ulama yang lain. Sehingga di situ ketika mendapati orang tidak mengerjakan hal tersebut, bagi diri kita ada apa? Udzur. Ada beberapa mah si eta mah teu tadi contoh momen. Nah, si eta mah calanana henteu cingkrang gitu kan. Nah, si eta mah henteu ieu. Itu bisa tahu dia. Nah, si eta mun salat tetara ka masjid berjamaah tidak boleh langsung dihukumi jelek dan seterusnya. Karena bisa jadi dia berpendapat salat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib bagi. Kan para ulama khilaf, para ulama hatta di dalam mazhab Syafi'i pun, dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, yang mengatakan apa? Fardu kifayah. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan fardu kifayah. Jumhur dari Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Terus orang salat berjamaah, coba disebut terbalik itu cara salat berjamaah. Mungkin bagi dia berjamaah itu adalah apa? Sunnah muakkadah. Jadi terangkat hukumnya karena memang di situ ada khilaf para ulama.
Sekalipun kalau sudah ketentuan pemerintah bahwa berjamaah itu harus bagi laki-laki, maka wajibnya bukan karena ketetapan hukumnya, tapi ketetapan pemerintah bahwa laki-laki harus di masjid, itu tanggung jawab pemerintah. Seperti itu. Kalau pemerintah umpamanya Tasikmalaya mengatakan bahwa tidak boleh laki-laki sholat kecuali harus berjamaah di masjid yang dia itu tahu masjid. Semuanya diatur ke pemerintah. Sampai timimiti unit haji tapi kan sholat berjamaah diatur. Maka dalam kondisi seperti itu berubah hukumnya, bukan merubah hukum asalnya, berubah hukum ketentuan berjamaah itu karena ketentuan dari pemerintah. Jadi hukum wajib lain, wajib syar'i itu, tapi wajib taat kepada pemerintah mengharuskan sholat berjamaah yang dihukumi oleh dia sunnah muakkadah jadi wajib. Kabayangnya dalam pemerintah dia menetapkan hukum gitu. Ibu burak masih kena iya dan sunnah. Berjamaah ke masjid itu. Ya. Kalau bawa pas saya lainnya. Tapi kalau sudah ketentuan pemerintah kan nggak bisa dirubah. Anu salat berjamaah, katingali 3 kali teu berjamaah, kapangi di penjara. 6 bulan. Bayang, ya. Diktator disebut nanti atau otoriter. Ya, seperti itu. Tidak memberikan ruang. Padahal di situ untuk kebaikan tidak masalah sebenarnya. Jadi lamun jelema geus teratur salatna, pasti nu lainna teratur. Taat. Giliran anu pajeg pan ditewak dan itu salat seperti itu. Itu di antara. Ini kalau berkaitan dengan hal tersebut. Kalau umpamanya tidak ada aturan seperti itu, maka kalimatnya adalah apa? Tidak ada ingkarul mungkar di situ. Kenapa? Karena berbeda pendapat, cuma ada ajakan yuk sepakat ayo disebut pahala sama keutamaanana 27 derajat kan seperti itu. Jadi hanya ajakan saja. Ini kondisinya tentang yang wajib. Yang kedua adalah al-mandub atau mustahab atau sunnah. Yaitu berarti amrus syari, perintah syariat, tapi dalam bentuk bukan keharusan, tapi sifatnya anjuran. Nah, ini disebut dengan sunnah. Sunnah itu lawannya wajib. Ya. Tapi sunnah ini bimakna hukum. Ya. Bukan bimakna din. Karena sunnah itu bisa jadi bimakna jalan, yaitu ini bisa jadi bimakna hukum. Kalau yang disebut bimakna sunnah itu adalah thariqah, jalan, itu bimakna din. Kata Imam Al-Barbahari, sunnah itu adalah Islam. Islam itu sunnah. Artinya apa? Orang bercerita tentang sunnah itu bercerita tentang Islam secara menyeluruh. Kenapa? Karena Nabi SAW berjalan di atas sunnah yang wajib diikuti oleh seluruh manusia. Berarti agama. Tapi yang dimaksud dengan sunnah dalam ketetapan hukum sebuah amal taklifi itu adalah yang bukan wajib. Disebut diddul wajib, lawan dari hal yang wajib. Dan ini biasanya di masyarakat ketika menjelaskan, oh kita harus menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah itu berarti apa? Pasunatan anu tara diamalkan di pigawai. Kadang-kadang bukan itu. Menghidupkan sunnah itu adalah menghidupkan syariat, ya, baik itu hukumnya wajib ataupun sunnah gitu kan, yang manusia menganggap itu bukan syariat. Justru yang bukan syariat dianggap syariat. Maka disebutkan menghidupkan sunnah itu adalah melemahkan atau menghancurkan bid'ah. Itu yang dimaksud. Bukan sunnah yang dimaksud mandub di sini. Ya. Jadi kalau momennya si fulan di atas ahlus sunnah wal jamaah, yang dimaksud ahlus sunnah itu di atas thariqah Nabi dan jalannya para sahabat dalam beragama, itu disebut ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu bukan tukang ngamalkan pasunatan. Makna dasarnya. Walaupun orang yang menghidupkan sunnah itu pasti ngamalkan pasunatan. Tapi yang dimaksud adalah lebih kepada yang disebut dengan ahlus sunnah itu adalah jalan beragama. Yaitu syariat yang tertutup, terpendam, karena dianggap bukan syariat, dihidupkan kembali, diberikan pengetahuan bahwa itu bagian dari syariat. Maka disebut sunnah. Jadi yang disebut dengan orang menghidupkan sunnah disebut ahlus sunnah. Maka yang paling pokok dalam penjelasan ahlus sunnah itu dalam apa? Dalam manhaj dan fikrah, dalam jalan beragama dan
fikrah, itu yang dimaksud. Maka disebut ada ahlul aqidah, ya, disebut seperti itu. Karena bercerita tentang ahlus sunnah. Dan biasanya ahlus sunnah dan selain ahlus sunnah itu dilihat dari sisi akidahnya dan cara beragamanya. Oleh karena itu kalau mamanya akidah dan cara beragamanya benar, maka dalam seluruh urusannya pasti seperti itu. Nah ini tentang apa? Ahlus sunnah. Maka penyebutan ahlus sunnah wal jamaah itu yang dimaksud adalah mengembalikan agama ini kepada apa yang memang Rasulullah SAW menyatakan itu agama, dan bersama-sama bersama dengan para sahabatnya begitu. Makanya disebutkan ahlus sunnah itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah dan ijma'nya salafus saleh, itu disebut ahlus sunnah. Ya, makanya di dalam pembahasan semua permasalahan agama, pokok dasar kembalinya harus kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW atau sunnah Nabi. Nah, ini yang disebut. Tapi yang dimaksud dengan kalau menentukan tentang perbuatan hamba, sunnah itu adalah mandub atau mustahab, anjuran untuk dikerjakan. Yaitu apa? Syariat Rasul yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu amru syari, la ala sabilil hatmi wal ilzam. Dalam bentuk bukan keharusan. Artinya apa? Yusabu fa'iluhu imtisalan. Ketika yang mengerjakannya sesuai dengan aturan itu, maka dijamin pahalanya. Tapi wala yastahiqul uqubah atau wala yu'aqab bitarkihi. Itu tidak ada ancaman dihukum dengan meninggalkannya. Itu yang disebut dengan ini. Nah, di sini bisa kita apa? Bisa kita lihat, ya. Kalau yang sifatnya sunnah ini berarti apa? Yang sifatnya sunnah ini itu tidak menjadikan seorang muslim itu kurang. Tidak menjadikan seorang muslim itu kurang dalam agamanya. Tapi tidak apa? Tidak mendapatkan keutamaan. Ulangi ya. Orang yang meninggalkan yang sifatnya sunnah ini tidak menjadikan dirinya berada dalam kurang sebagai seorang muslim. Jadi nggak boleh gara-gara dia tidak mengerjakan amalan sunnah dicela, nggak boleh. Ya, seperti itu. Contoh tadi, kalau orang berpendapat bahwa sesuatu itu baginya itu adalah amalannya sunnah, bukan wajib, orang itu tidak boleh dicela karena tidak mengerjakan itu. Kelihatan orang tersebut adalah katinggalin teh pasca sholat berjamaah teh tara sholat rawatib. Paham nggak? Maka orang itu tidak dicela dengan hal tersebut. Ya, walaupun nanti dalam disiplin ilmu tertentu tentang orang itu bisa jadi mendapatkan apa? Teguran. Dalam mustalah hadis, ahlul hadis, ahli riwayat, lamun meninggalkan apa? Lamun meninggalkan amalan-amalan yang sifatnya marwah, jangankan hal yang sifatnya sunnah, anu sifatnya kebiasaan saja bisa jadi dicela. Oh, tidak pantas meriwayatkan hadis. Seperti itu. Ini kondisi. Tapi secara umum di tengah-tengah kaum muslimin itu tidak boleh dicela ketika dia meninggalkan amalan yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Ya, seperti orang umpamanya saya teh ongko cenah jelema bager tapi tara salat duha acan. Itu enggak masalah. Tapi lamun teu salat fardu lah karena dicela. Gitu kan? Jangan terus ongko kembali kepada apa? Sunnah, tapi tara salat tara saum Senin Kemis acan gitu kan. Ya, dari satu sisi betul dia tidak mengerjakan syariat Nabi SAW di situ, tapi tidak berkurang kesempurnaannya. Kenapa? Karena itu bukan jalur yang diharuskan untuk dikerjakan, itu hanya anjuran. Jadi bahasa kita itu adalah fadilah, keutamaan. Jadi kalau umpamanya dia tuntas tidak mengerjakan yang haram, dia dalam kewajibannya tuntas dikerjakan, berarti dia sempurna. Tapi teboga toping, tidak punya keutamaan. Seperti itu. Tapi kalau dia meninggalkan yang wajib, nah di sini perkara yang kita perhatikan, meninggalkan yang wajib, walaupun dia amal sunnahnya banyak, mual katutupan,
ketutupan. Makanya nanti ketika bercerita tentang dosa, kalau dosa kecil tertutup dengan amalan sunnah, dengan amalan wajib tertutup ya. Kalau dosa besar, meninggalkan yang wajib, yang dosa besar, amalan sunnah manutupan, bahkan amalan wajib itu manutupan, maka kudu bertaubat. Nah, ya di situ. Itu diantaranya. Makanya para ulama menyebutkan lamun jelema ninggalkeun apa? Ninggalkeun saum Ramadan tanpa uzur, itu moal bisa ditutupan kunaon? Ku qada, oge moal katutupan ku loba ngamalkeun amalan sunnah. Apa yang menutupinya? Dia harus bertaubat. Dan bertaubat itu bukan perkara mudah. Dia akan terselip di dalam hatinya, dia meninggalkan dosa tersebut. Dan penyesalan yang tiada tara. Dan dia mungkin berangan-angan andai hari itu kembali untuk dia bekerja dan mengerjakan. Itu yang taubatnya benar-benar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taib. Ini yang disebut dengan mandub ya. Seperti sedekah. Padahal umpamanya orang, wah, saya mau kok haji tapi tara nyumang ke masjid ge. Itu kadang-kadang bukan perkara yang sifatnya apa? Wajib. Atau umpamanya ongko katingali maloba duit tapi tara katingali sedekah ka urang gitu kan. Asyik pelit, belum tentu pelit. Kalau dia masih menunaikan zakat yang wajib, itu tidak dianggap pelit karena sedekah itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi ulah salah paham. Imahna agreng dan seterusnya. Tara katingali sugan saya mah pas orang ngaliwat gen raktir naon gitu. Belum tentu. Kadang-kadang sok ngeraktir mah teu ketemu mau mobil-mobil acan kadang-kadangnya seperti itu. Anu mobilna alus. Jadi tidak boleh dicela. Karena hal tersebut adalah bukan perkara yang wajib baginya. Tapi lamun manehna teu zakat harta ya, padahal sudah nisab dan seterusnya, tidak pernah dan diketahui orang, maka dia dicela dari sisi itu, di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah itu penting ya. Atau umpamanya orang henteu seuri gitu pas papanggih, lempeng we. Ya. Henteu seuri. Urang kan nyebutkan kadang keus lamun tadi apa? Tadi somehan ku batur gitu nya, padahal lempeng-lempeng we gitu ya. Tapi karena memang sudah sifatnya adat dan seolah-olah bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Kan teu wajib urang batur someah ka urang kan teu wajib. Tapi kita dituntut untuk apa? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu kan ada dalam 3 hal. Lamun aya tulungan dan tulungan, nyata bantuan. Lamun aya model istilahna apa? Pepanggih jeung batur ulah pidorakaeun gitu. Ulah nyelakakeun batur, geuwat nulungan batur, tuluy ulah pikasabeleun batur. Aya lempeng-lempeng biasa mah, biasa we. Itu tidak mencacati akhlak. Teu meunang teh gosob gitu kan. Atau mamanya tiba-tiba tuh ditempeleng atau tiba-tiba batu dibentak gitu kan, itu tidak boleh. Nah, tapi lamun batur kudu someah ka urang, ajrih ka urang, itu kan bukan tuntutannya. Ya, selama tidak saling memadaratkan berarti apa? Akhlaknya mulia. Seperti itu. Karena intinya adalah jalbul masalih wa daf'il madarrah. Itu diantaranya. Maka dalam kondisi seperti itu berarti apa? Orang tidak perlu dicela. Saya teman tara ngobrol aja yang tetangga teh. Teu naon gitu dan teu sunah-sunah acan gitu. Ngan pedah lamun nganyerikeun tetangga enggak boleh. Teu mantuan tetangga itu enggak boleh. Terus lamun papanggih jeung tetangga teh perang we beungeut nanti itu enggak boleh. Ari tara papanggih mah teu naon. Paham ya? Karena itu adalah bukan perkara yang apa sifatnya wajib dan tidak terlarang. Paham ya? Di sini jangan menjadi, kadang-kadang orang bisa dicela karena salah lingkungan. Saya temu tukang uji sana mas, kan? Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, al-muharram, al-mamnu atau mahdzur, yang diharamkan berarti di sini adalah nahyu syari, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala sabilil ilzam. Larangan yang harus dikerjakan, ya. Larangan yang harus ditinggalkan harus ditinggalkan. Harusnya itu wajib, ya. Dan ini sama lawan dari wajib. Lawan dari wajib itu haram.
Maka konsekuensinya melanggar yang wajib, melanggar yang haram tadi bisa murtad, bisa dosa besar, bisa dosa kecil. Ini haramkan. Contoh umpamanya kain di bawah mata kaki, ancaman neraka. Kain di bawah mata kaki, maka di situ larangan. Nah, larangan ini para ulama, sebagian ulama mengatakan itu larangannya haram. Haram laki-laki kainnya di bawah mata kaki karena larangannya ada neraka. Nah, haramnya ini sebagian ulama mengatakan ini dosa besar. Kenapa? Ancamannya neraka. Sebagian mengatakan apa? Dosa kecil. Kenapa? Karena yang dosa besar itu kalau sombong. Jadi kalau sombong dosa besar, kalau tidak sombong dosa kecil. Itu sebagian ulama berpendapat itu. Ada yang mengatakan di situ adalah makruh, bukan haram. Ya, seperti itu. Maka kalau yang berpendapat makruh, maka berkaitan dengan celana seperti ini, kita bukan tidak mengingkari, kita hanya tanya aja dari ada cek antum celana di ngaguyupukan melebihi mata kaki itu hukumnya apa? Oh, saya berpendapat makruh saja, enggak berarti lewat. Cek antum mendingan dikaluhurkeun, lamun cek antum makruh ge da hadis menyebutkeun neraka. Itu kudu make akal begitu. Gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau umpamanya itu berarti kita tidak akan mencela orang itu. Kenapa? Karena dia berpendapat bukan haram. Karena di situ ada kalam para ulama tentang hal tersebut. Tapi ketika bercerita tentang wajib, kita katakan ketika antum haram isbal umpamanya. Haramnya ini dosa besar, dosa kecil. Nah, kemungkinan adalah ada orang berpendapat itu dosa kecil, maka dosa kecil berarti kita tidak apa? Tidak benar. Kalau umpamanya dosa besar itu wajib betul-betul dihindari. Tapi di sini Umar bin Khattab ketika pemuda lewat, kemudian kakinya apa? Celananya ini, beliau langsung memperingati. Bertakwalah kepada Allah, angkatlah celanamu. Nah, itu peringatan dan Amirul Mukminin tidak berkata sesuatu itu kecuali memang dampak dari celana itu adalah besar, sarung zaman sahabat. Gitu. Jadi kita bermuamalah dengan orang, lihat kemana dia memahami tentang hal tersebut, dan di situ kita memahami ilmu ini, sehingga bersikap kepada orang pun benar. Gitu. Orang umpamanya jenggotnya kelimis, isbal deh kadang-kadang gitu. Maka yang paling pokok dia menutup aurat itu wajibnya gitu kan. Nu haramna kumaha. Kalau di situ ada sisi perselisihan para ulama di situ ini, maka sebagaimana ulama membuka lebar tentang ilmu tersebut, maka kita pun harus berusaha untuk membuka lebar tentang ilmu tersebut seperti itu. Tapi kalau memang yang sudah diketahui secara daruri bahwa itu meninggalkannya memang dianggap tercela, maka tidak boleh kita sembarangan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika bercerita tentang ziarah kubur. Ziarah kubur. Orang kadang-kadang benci kepada ahlu sunnah karena ahlu sunnah seolah-olah melarang ziarah kubur gitu kan. Kenapa? Karena sebagian ahlu sunnah ketika melihat orang yang berziarah kubur, nggak diponis kuburiyun, nah itu tukang penyembah kubur, gitu kan. Apalagi kalau kuburannya sifatnya dipakai sebagai argo wisata, nah kan, pakai bus sabara, kan seperti itu disebutkan hal. Maka di sini juga harus kita lihat. Maka kita harus pelik tentang hal itu, harus ditanya, apa maksudnya mereka ziarah kubur itu? Apakah ziarah kubur itu mereka itu masuk dalam kategori hal-hal yang menurut mereka adalah sunnah seperti itu? Dan kita tahu apa kondisi isi ziarah kuburnya. Kita tidak boleh sembarangan mengatakan, karena ketika menghukumi orang, wah ini dasar kuburiyun atau penyembah kubur, itu nggak boleh, karena itu mengeneralkan hukum itu bisa balik ke kita. Padahal ada di situ orang mungkin memahami bahwa ziarah kubur yang seperti itu adalah sunnah. Berziarah kepada orang-orang yang utama, mencintai orang-orang soleh, kan dari situ. Kemudian kita datang kepada mereka, menyapanya, mendoakannya di tempat tersebut, mereka menganggap itu adalah sebuah kebaikan. Kan seperti itu. Maka di situ juga harus kita pahami tentang hal tersebut. Karena banyak orang-orang yang memang memahami begitu.
Yang kedua, kalau momennya ziarahnya bahwa utamanya memang bulan ini berziarah, kemudian harus bareng-bareng dan seterusnya itu, makanya harus diarahkan. Ziarah kubur kan nggak mesti seperti itu. Nggak mesti rame-rame lagi. Ziarah kubur itu, dan nggak mesti ke kuburan tertentu gitu kan. Karena bisa jadi orang-orang soleh yang di dekat kita pun dekat ziarahan, ini jauh dekat ziarahan kan gitu seperti itu. Menetapkan waktu, tempat khusus, nah itu dinasehati. Kalau memang fungsinya untuk yang pertama tadi, pertama mengingat kematian, kedua adalah bisa silaturahmi dengan orang yang sudah meninggal dan mendoakan mereka, maka nggak perlu yang jauh, yang dekat saja. Tapi mengatakan nggak, di situ kita apa? Biasanya kita sambil jalan. Saya itu sebenarnya sambil bari itu hayang apal kemana dan seterusnya ya bari ziarah. Kan seperti itu. Tapi tidak boleh membatasi waktu dan seterusnya. Seperti orang berangkat umroh, kemudian ziarah ke Masjid Nabawi, kemudian setelah itu apa? Sambil itu dia berziarah kepada makam Nabi, bersilaturahmi kepada situ, bersilah ukhuwah kepada Abu Bakar, Umar, Baqi dan seterusnya. Itu apa? Dianjurkan. Seperti itu kan bisa dipahami tentang hal tersebut. Ini diantaranya. Maka poin yang ini harus berat. Tapi kalau ternyata yang ketiga, ziarah kubur dan sabab lamun datang ke kuburan eta pasti rezekina lancar, yeuna ieu tah itu harus dibersihkan keyakinan seperti itu. Karena kuburan manapun la yanfa wala yadur, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat kuburan tersebut. Nah, ini, maka dilihat dari sisi itu, tidak boleh sembarangan. Ya, ketika membahas tentang hukum ini. Itu yang haram. Kemudian yang keempat adalah makruh. Kalau makruh adalah lawan dari sunnah tadi. Kalau sunnah mengerjakan, ini meninggalkan. Seperti tadi contohnya lewatnya. Yang terakhir adalah yang kelima adalah mubah. Cuma yang makruh ini ada catatan. Makruh itu tuntutannya ditinggalkan. Jadi makruh itu tuntutannya apa? Ditinggalkan. Ya, makruh itu apa? Tuntutannya apa? Ditinggalkan. Makruh itu. Jadi ulah tepikeun ka tibalik gitu kan. Pas anu amalan sunnah dia tinggalkan, sunnah ieu. Pas anu makruh dia kerjakan, makruh ieu. Berarti ini adalah orang kalau masuk dalam kategori merendahkan, itu yang asalnya makruh jadi haram karena merendahkannya. Yang sunnah itu bisa jadi apa? Baginya adalah wajib untuk dikerjakan karena dia merendahkannya. Harus dia mengimani tentang syariat, jangan direndahkan walaupun perkara itu makruh ataupun sunnah. Jangan, ya. Karena tuntutan yang sunnah itu dikerjakan, jadi ulah dibalik, usul fikihna ulah dibalik. Sunnah ieu tinggalkeun gitu kan. Makruh ieu dikerjakeun, itu jangan. Seperti itu. Contoh umpamanya, sekarang kita lihat apa? Ngarokok gitu kan. Para ulama berbeda pendapat, ulama Indonesia. Ulama Indonesia berbeda pendapat tentang rokok. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan apa? Haram. Kalau yang berpendapat haram berarti jelas tinggalkan, walaupun itu mungkin bisa dosa kecil atau dosa besar. Kalau yang berpendapat makruh, ulah sebut makruh ieu berujung kana beungeut baturkeun ulah. Gitu kan? Karena bisa jadi ya halnya makruh ngarokona dikala beungeutkeun batur jadi haram gitu kan. Seperti itu. Maka yang namanya makruh itu anjurannya untuk ditinggalkan. Ulah nyebutkan makruh ieu berujung dibawa ke apa imaran masjid, ngobrolan seterusnya, jangan. Ya seperti itu. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah mubah dan halal. Ini dalam urusan semuanya. Kalau yang sifatnya mubah itu adalah berarti tidak ada khitab syariat untuk dilakukan, untuk dikerjakan, untuk ditinggalkan, untuk dikerjakan, tidak ada. Di situ disebut takhyir, memilih, boleh. Tapi dengan catatan yang namanya mubah ini tergantung kondisi akan berubah hukumnya. Bisa jadi perantara kepada kebaikan, dan itu bisa wajib, bisa sunnah. Atau perantara kepada keburukan. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Atau di situ yang namanya mubah ini bisa jadi makruh karena sifatnya berlebihan. Jadi yang makruh itu bisa berubah hukumnya. Yang mubah ini, yang halal ini bisa berubah hukumnya. Bisa menjadi wajib. Disebutkan di dalam kaidah umum, disebut dengan mubah ini al-wasail. Ketika dia menjadi perantara yang mubah ini, maka akan berubah sesuai dengan tujuan yang dilakukan. Beli baju, ini hukumnya mubah.
Tapi kalau beli bajunya ini karena kita tidak bisa menutup aurat kecuali dengan beli baju, maka beli bajunya hukumnya wajib karena menutup aurat itu adalah wajib. Tapi kalau hanya sekedar ingin tampil ganteng, jeung nutup aurat mah aya tina karung goni, tina naon ge cukup umpamanya seperti itu. Tapi karena ingin tampil gaya, maka antum pilih merek nu mana gitu kan. Ini hukumnya boleh. Kecuali yang mereknya sekarang lagi diboikot umpamanya. Jangan. Karena bukan dari bajunya yang jangan, itu karena pemboikotan untuk membela kaum muslimin seperti itu. Maka di situ adalah hukum asalnya mubah. Tapi kalau momennya di situ tujuannya adalah untuk menolong dakwahnya orang kafir, beli baju itu jadi haram. Paham ya? Kalau untuk bersikap berlebihan, baju cukup, penting mah urang mah ya segala teh kudu merekan we gitu kan. Amun teu make merek teh alergi karena kulit teh gitu kan. Bisa jadi makruh. Karena kaleulewihi gitu kan. Israf. Perkara yang tidak dibutuhkan tapi dijieun-jieun. Nah itu israf. Ya bisa jadi sampai kepada makruh atau kepada haram. Nah itu seperti itu. Nah di sini menghukumi orang juga jangan sembarangan. Jadi itu setiap jelema anu pakai mobil mewah disebut hubud dunya. Tidak disebut juga orang nu make odong-odong disebut tawadu. Cantang tuh gitu kan. Maka di situ tergantung keadaan dan niat dan apa yang dia lakukan. Jadi namun orangnya orang berkecukupan, kaya dan seterusnya, dia rajin bersedekah, wajib. Kemudian dia menikmati dengan hartanya itu beli mobil mewah yang ke masjid gitu ya. Dan seterusnya, pang mahal lah bukan mobil lagi dirinya. Maka bagi dia adalah hukumnya halal mubah. Karena dia tidak tidak melakukan perkara yang haram atau meninggalkan yang wajib di situ. Tapi kalau umpamanya ada orang kebutuhan dirinya jeung kasanggup terus maksakeun, bisa jadi tina makruh jadi haram. Komo teu bikeun ka jadi nginjem ka bank dan seterusnya karena style, maka jadi haram karena ai meuli mobilna mah mubah. Tapi jadi melakukan amalan riba itu jadi haram. Seperti itu gambarnya Allah. Jadi tidak mesti orang yang pakai mobil mewah itu tercela atau disebut hubud dunya. Anu make odong-odong biasa disebut tawadu, nggak mesti. Karena bisa jadi orang katingali beungeut nama ripuh tapi hubud dunya. Tapi bisa jadi aya jelema nyetil we gitu kan, tapi orangnya tawadu. Makanya Abdullah bin Abbas datang ke orang-orang Khawarij itu dengan pakaian yang perlente, pakai baju burum, pokoknya ubruy gitu kan. Pas datang ke itu orang Khawarij serap bahwa ini hubud dunya. Maka dijelaskan tentang hakikat dunia, bagaimana beramal. Seperti itu. Aya jelema jika tawadu, jika khusyuk, padahal munafik. Gitu. Padahal dia hubud dunya. Ada orang katinggal itu jika hayang ketemu batur memakai baju, pakai mobil, pakai pasti ngeunah-ngeunah we pasti gitu kan. Nawaran dahar pasti enak-enak semuanya. Bisa jadi orang itu adalah syukur dengan nikmatnya dan mudah memberi orang yang terbaik. Seperti itu. Jadi lihat konteks yang sebenarnya. Hukum Islam itu jelas. Ya, kita tidak dituntut untuk menuduh orang lain dalam keburukan. Lihat sesuai dengan konteks dan keadaan. Wallahu a'lam. Demikian ya bahasan kita. Wallahu taala a'lam.